Pertanyaan saya yang pertama, apakah Kementerian Kepala BKN masih konsisten dengan kesepakatan keputusan kita yang sudah 5 tahun berturut-turut diangkat menjadi P3K? Karena berita-berita simpang siur muncul di luar sana, tetap mereka harus tes. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Silakan Pak Junimat. Terima kasih Ketua. Sebelumnya selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan kepada Bapak Ibu yang melaksanakannya. Yang kedua, Saudara Menteri, Kepala BKN dan para pejabat utama dan dari Kementerian Pan-RB, saya tetap fokus konsisten Pak terhadap honorer yang diangkat menjadi P3K. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Kementerian Kepala BKN masih konsisten dengan kesepakatan keputusan kita yang sudah 5 tahun berturut-turut diangkat menjadi P3K? Itu dulu Pak. Apakah diangkat menjadi P3K? Karena berita-berita simpang siur muncul di luar sana, tetap mereka harus tes. Yang honorer sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Yang kedua, di lapangan itu kami menemukan dalam kunjungan kerja spesifik ke daerah, ternyata hampir 80% yang sudah 5 tahun, 10 tahun masih tes Pak, P3K. Ini bagaimana Saudara Menteri Kepala BKN? Nah yang ketiga, sebagaimana saya sampaikan dalam rapat kita sebelumnya, menyangkut SKTT itu Pak. Ini belum ada perubahan Saudara Menteri. Ya, ini SKTT ini memunculkan ya modus baru yang sifatnya transaksional. Saya bisa buktikan Pak sekarang ini. Di daerah Batubara, di daerah kalau saya nggak salah Mandailing Natal itu, ya, para kepala dinas Kabak itu sudah menjadi tersangka. Kenapa tersangka Pak? Karena modus tadi Pak, transaksional. Contoh misalnya, dia itu pegawai honorer di PUPR Pak, tetapi bisa lolos P3K menjadi guru Pak. Ini dilangkat. Nah, ini bagaimana ceritanya Pak? Dia di PUPR tidak punya latar belakang guru, tetapi karena SKTT dia bisa lolos menjadi guru Pak. Itu dilangkat. Ini bagaimana kerja-kerja dari Kementerian Kepala BKN mengenai ini? Saya dari kemarin sudah mengatakan, tolong Saudara Menteri, SKTT itu dievaluasi Pak. Ini sifatnya subjektif, lulus tapi nggak lolos. Lebih berharga Pak. Lebih berharga SKTT daripada ya ujian yang dari pusat Pak. Ini bagaimana Pak? Ini suara-suara ini selalu kami temukan di daerah sampai detik ini Pak. Mereka tahu sekarang kita ya rapat, masih ada WA-nya nih Pak, tolong disampaikan. Kami sudah 10 tahun, 15 tahun, tetapi kami tidak lolos menjadi P3K. Apakah Saudara Menteri Kepala BKN pernah menelisik tentang ketersangkaan? Iya kan? Para pejabat-pejabat di daerah ini Pak, ini semua menjadi transaksional, sebagian besar Pak, tidak semua, hanya dengan beralaskan SKTT. Nah ini Pak, ini bagaimana? Kita dulu sepakat
dalam rapat ini memutuskan yang sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus akan diangkat menjadi P3K paling lambat 24 Desember 2024. Kita harus konsisten, Pak. Harus konsisten, Pak. Percuma kita bikin regulasi, jenis pengadaan, iya kan? Jabatan pimpinan tinggi tertentu di pusat, pelaksana, fungsional. Dahulukan, Pak, para tenaga honorer yang sudah berjasa untuk negara ini, Pak. Dahulukan tuh, Pak. Kasihan mereka itu, Pak. Bayangkan sudah 10 tahun jadi guru honorer, 15 tahun. Yang lolos dari PUPR, Pak. Ini dilangkat. Belum daerah Batubara, Pak. Belum di Maineling Natal. Belum di daerah Toba sana. Belum di daerah Surabaya. Kami baru kunjungan, Pak, ke sana, Surabaya itu. Ini bagaimana? Ya, cara kementerian, Pan RB, Kepala BKN menyikapi ini, Pak. Harus selesai, kita sudah sepakat 24 Desember 2024. Tetapi masih banyak riak-riak yang terpelihara, Pak, di daerah mengenai ini. Itu kan para kepala daerah kan raja-raja lokal semua, Pak. Di sana. Yang tidak pernah jadi tenaga honorer, laporan ke pusat, tenaga honorer, Pak, diangkat menjadi P3K. Kita sudah sampaikan kepada Saudara Menteri, Kepala BKN, agar dilakukan audit dengan BPKP. Masalah anggaran, ya kami nggak tahu, Pak, dari mana anggarannya. Libatkanlah BPKP. Saya sudah telepon BPKP, belum ada tuh komunikasi mengenai ini, Pak. Saya telepon BPKP, apakah sudah ada komunikasi dengan Kementerian Pan RB, Kepala BKN? Belum ada, Pak, sampai sekarang. Apa masalahnya ini, Pak? Nah ini, Pak, ini sangat pokok, Pak. Kasihan, Pak. Bukan ribuan lagi, Pak, juta itu, Pak. Honorer di daerah itu, lulus mereka, Pak. Tapi karena SKTT tidak lolos. Dahsyat sekali, Pak, SKTT ini. Sangat dahsyat, 50 juta, Pak, minimal. Saya bisa buktikan. Saya punya rekaman telepon-telepon diantara, ya kan, kabaknya, kadisnya, kepada para honorer guru loh, Pak. Miris nggak, Pak? Di PUPR honorer tidak punya latar belakang guru, tapi lolos menjadi P3K guru. Sekarang udah ngajar, Pak. Bagaimana kualitas dia mengajar itu, Pak? Nah ini, Pak, jadi jangan melulu kita bicara mengenai penguatan budaya kerja, citra institusi, tapi itu di bawah-bawah itu, Pak. Kasihan, Pak. Kasihan mereka sampai demo segala macam, Pak. Pernah mereka ke Jakarta, patungan duitnya, Pak, 50.000, 100.000, Pak. Ketemu kita di sini, Pak. Saya tanya nginap di mana? Di tempat keluarga. Sebagian teman-teman urunan, Pak, kasih di penginapan Hotel Melati. Coba, Pak, ini bagaimana, Saudara Menteri? Kita tahulah, Saudara Menteri, Kepala BKN, teman-teman lain memang bekerja maksimal, tapi di lapangan itu, Pak, saya sudah cek tidak pernah aturan dari kementerian atau dari BKN ke daerah, Pak. Coba, pernah turun kemana? Coba saya mau tahu. Nggak pernah turun, Pak. Hanya terima berita saja, terima laporan, Pak. Coba cek ke lapangan, Pak. Bagaimana berkuasanya mereka-mereka di daerah itu, Pak. Bagaimana mereka dengan tersenyum tanpa melihat rintihan dari para honorer itu menerima uang 50 juta, Pak. Ini, Saudara Menteri, hanya dengan modal SKTT. Maka evaluasi, Pak, SKTT itu. Nggak ada gunanya itu, Pak. Walaupun alasan Saudara Menteri kemarin bahwa yang mengetahui situasi di bawah itu yang mereka. Ya, mereka tidak tahu, Pak. Ini kan penyebab honorer itu karena mereka semua. Angkat tenaga honorer kutip 10 juta, perpanjangan tahun depan kutip 10 juta. Kan begitu, Pak. Tapi dengan munculnya Saudara Menteri mengatakan tidak boleh lagi mengangkat honorer, ampun-ampun semua, Pak. Caranya bagaimana? Muncul peluang SKTT, ini lagi, Pak. Gitu, Pak, Saudara Menteri. Ini bagaimana nih SKTT ini? Masih bertahan tuh SKTT? Mereka masih mengatakan ini SKTT nih. Ah, begitu.
dengan gagah berani Pak. Kalah Pak. Surat edaran menteri itu Pak, dengan SKTT. Dan mereka tidak punya hati di daerah itu Pak. Kasihan para guru-guru itu. Kasihan Pak, para nakes itu kasihan Pak. Kasihan Pak. 10 tahun honorer Pak. Iya kan? Coba diceklah ke Langkat Pak. Di Langkat itu betul hampir setiap minggu mereka demo ke Polda itu Pak. Cobalah mungkin Pak Menteri punya tim di sini untuk bisa searching bagaimana situasi di bawah itu Pak. Datangilah mereka, tanya masalahnya apa Pak. Belum tenaga tendik, banyak Pak, belum OB yang kita bilang paruh waktu, penuh waktu. Mereka menunggu terus. Iya kan? Ini bagaimana Saudara Menteri, Kepala BKN? Kemarin kita ke Surabaya. Saya tanyakan, ini kan semua sistem computerized. Dari mana alatnya? Sewa. Saya bilang, bagaimana ya kita menjamin ya laptop sewa itu bersih? Dari mana kita bisa jamin Pak? Kan kita kan bisa jamin Pak. Itu kan bisa aja connect kemana-mana Pak. Iya kan? Kepala BKN sana bilang, Kandek sana sudah clear and clean. Bagaimana bisa buktikan clear and clean? Makanya muncul joki Pak. Makanya muncul soal sudah bocor. Ya dari situ Pak munculnya. Jadi kita jangan terlalu bersemangat mengatakan reformasi. Apa yang reformasi Pak? Nggak ada itu reformasinya Pak. Kita tahulah semangat Pak Menteri, semangat teman-teman semua. Reformasi, tapi kan fakta di lapangan bukan reformasi Pak. Reformasi semakin tidak benar. Gitu Pak. Jadi saran kita kepada Pak Menteri, ya, yang pertama jangan terlalu fokus kepada pendataan oleh masing-masing instansi Pak. Jangan terlalu kaku dengan formasi Pak. Kalau kita bicara formasi seperti kata Pak Ketua tadi Pak, ini nggak tertampung semua Pak, sekian juta ini Pak. Mereka bilang Pak nggak ada formasi bagi kami Pak. Loh kok bisa begitu? Pak ini faktanya Pak, PUPR sekarang sudah jadi guru Pak, nggak pernah jadi guru dia. Iya kan? Ini Saudara Menteri, bagaimana menyikapi ini? 2,3 juta menjadi 1,7 juta. Ini nggak waktu cepat Pak. Iya kan? Nah sampai sekarang Pak belum ada komunikasi antara Kemenpan RB, BKN dengan BPKP. Tapi kan nggak ada jawaban Pak. Anggaran kan Pak. Masalahnya anggaran Pak. Kan anggaran masalahnya Pak. Udahlah kita buka-bukaan Pak. Kita ini DPR juga tidak hanya duduk di sini Pak. Kita cek juga. Ya kan BPKP mengatakan nggak ada anggaran BPKP. Begitu nggak Saudara Menteri? Saudara Menteri begitu nggak? BPKP mengatakan nggak ada anggaran. Begitu nggak Pak? Anggaran Pak. Gitu loh. Jadi kalau ini tidak diaudit Pak, akan muncul tenaga honorer siluman-siluman yang diangkat menjadi P3K. Kasihan yang honorer yang sesungguhnya Pak. Tidak pernah honorer, masuk nama ke kementerian atau ke BKN, diangkat menjadi P3K. Yang honorer sesungguhnya MPP Pak, mati pelan-pelan. Ini Pak, ini perlu Pak. Ini saya bicara begini biar rakyat dengar semua ini Pak. Biar kami DPR nggak disalahkan terus. Karena selalu kami disalahkan Pak. Di Asahan juga begitu. Di Dairi juga begitu Pak. Jadi masih banyak dibenahi Pak. Sistem tes itu dibenahi. CA itu benahi Pak. Saran kita tidak perlu pinjam-pinjam sewa laptop dari luar Pak. Sangat riskan itu. Bagaimana kita mau bicara bersih-bersih sementara yang kita pinjam nggak bersih Pak? Iya kan? Itu masih satu. Yang kedua, itu akan menimbulkan transaksional ketika ada satu perusahaan menawarkan laptop. Tentu kan itu lelang Pak. Lelang kan? Nah, lelang kita tahu sendiri Pak. Bagaimana cerita lelang itu Pak? Nah ini.
Masalah joki juga belum selesai, Pak. Masih ada juga joki, Pak. Bukan hanya di Makassar, masih ada joki, Pak. Ini bagaimana? Apakah cukup dengan berikan sanksi? Kalau saya bilang pidanakan, Pak. Tidak cukup dengan sanksi begitu saja, Pak. Pidanakan, selesai. Ini, Pak. Belum lagi misalnya kalau dia kembar. Bagaimana cara Pak Menteri, Kepala BKN, bisa melihat itu adalah orang sesungguhnya? Namanya si Amir, dia kembar. Yang datang si Amur, Pak. Bagaimana ceritanya, Pak? Katanya fingerprint. Kalau enggak apa itu? Face, apa namanya? Saya lupa namanya itu. Iya kan? Nah, SDM-nya siap nggak untuk itu, Pak? Kadang melihat, oh iya, lihat foto sama, ya. Padahal kembar, Pak. Nah, ini bagaimana nih? Saya kira itu, Pak Ketua. Tolong Pak dijawab mengenai honorer, SKTT. Saran saya, Pak, evaluasi. Tiadakan tuh, Pak. Itu memunculkan penjahat-penjahat baru, Pak. 50 juta loh, Pak. 80 juta. Saya punya buktinya, nanti saya kirim. Saya print bahkan. 80, ada nih komunikasi telepon. Kamu mau nggak 50 juta? Kalau tidak dicoret kau. Udah begitu, Pak. Itu orang tua umur 48 tahun, Pak, ibu-ibu. Bayangkan, Pak. Demikian, Pak Ketua, makasih. Baik, Pak Junimat, terima kasih. Saya mau underline aja yang disampaikan Pak Junimat ini. Saya kira kami di Komisi 2 periode ini selalu menagih komitmen Menpan RB, ya, kemudian BKN dalam soal proses seleksi, dan berkali-kali bapak-bapak dan ibu-ibu berstatement tidak akan ada percaloan, tidak akan ada penjokian, tidak akan ada kong kali kong gitu. Nah, dan kami percaya itu. Jadi bukan tidak ada misalnya orang yang berupaya minta tolong, saudara aja minta tolong. Pak, kami mau nitipkan, boleh nggak adik kami, anak kami jadi PNS atau saya berusaha untuk tidak membantu karena bapak-bapak dan ibu-ibu committed dengan itu. Tapi ini bukan kemudian tidak ada masalah. Jadi penerimaan PNS P3K ini penuh dengan misteri gitu. Ya, ada yang kita duga lolos, nggak lolos. Ada yang kita duga nggak lolos, jadi lolos. Jadi kami juga dapat, Pak, ini anak saya, ya, bukan saudara nih, konstituen gitu, anak saya nilainya tinggi, tapi kok ini bisa kalah di ujian terakhir sama yang tidak tinggi. Mereka bilang kalau memang yang tidak tinggi itu bisa bayar, kami mau bayar juga. Nah, saya enggak tahu, saya kira ini tanggung jawab kita semua, ya. Mungkin bukan hanya di Menpan RB, di BKN. Kalau melibatkan pemerintah daerah, mungkin juga nanti kita bisa tanya sama Menteri Dalam Negeri gitu. Tapi ini penyakit harus diselesaikan menurut saya. Dan kemudian ternyata benar meledak. Nah, saya sama Pak Junimat tahu persis karena di dapil kami itu di Batubara udah tersangka sekarang itu, ya, ngutipin pegawainya melalui ada orang swasta ngutipin orang untuk lolos jadi P3K tenaga honorer. Satu orang 50 juta. Langkat juga begitu. Sekarang lagi diperiksa. Artinya coba nih, masih ada orang yang tega memanfaatkan ibu-ibu yang pengen hanya sekedar status, ya. Berjuangnya berpuluh-puluh tahun, kita pun berjuangnya 3 tahun ngurusin ASN apa undang-undang ini, masih bisa ngambil ngutip duit per orang 40-50 juta. Ini problem kita semua, Pak Menteri. Ya, jadi artinya yang disampaikan Pak Junimat ini mengatakan walaupun kita semua sudah committed, masih ada kayak gitu itu loh. Nah, ini di luar ini mungkin, ya. Jadi ini PR kita semua. Makanya saya ditanya waktu itu sama, karena memang dapil saya ini gimana, Pak? Ya saya bilang hukum seberat-beratnya. Ini udah zolim orang-orang ini, ya kan? Dia orang-orang ini bertaruh
nyawa hidup membesarkan keluarga, waktu singkat kemudian mau dikutipin duitnya. Nah, jadi saya kira nanti mungkin waktu saat dengan Menteri Dalam Negeri kita harus tanya juga ini kualitas pemerintah daerah kita ini gimana gitu, ya. Nggak tahu itu, saya nggak tahu di daerah lain. Pas menjelang pemilu ini ada pula di dapil saya, di dapilnya Pak Julimat sama, 2 tempat sekarang lagi masalah itu. Di Batubara itu sudah ada 5 yang kena tersangka. Gitu. Mungkin bisa jadi ini terungkap kena politik, ya. Kena situasi pemilu segala macam. Mungkin kalau nggak ada mungkin nggak terungkap. Mungkin sama juga dengan daerah-daerah yang lain gitu. Nah, jadi ini catatan PR kita. Pak Jumat lebih detail tadi soal apa tadi? SKPT apa? SKTT dan segala macam itu. Pak Samsul Rizal. Terima kasih pimpinan, Pak Jumat dan Pak Menteri yang kami hormati, serta seluruh jajaran dan Kepala BKN yang berbahagia. Dan anggota yang kami banggakan, para anggota Komisi 2 yang hadir saat ini. Pertama-tama tentunya kita tak melupakan ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah SWT. Kami langsung saja kepada persoalan intinya, yakni ada 2,3 juta tenaga honor yang akan diselesaikan proses tenaga honornya menjadi tenaga P3K. Namun alhamdulillah sudah hampir 1/4-nya di antara itu sudah diselesaikan dan tersisa 1,7 juta tenaga honor yang akan kita angkat ke depan ini. Persoalannya adalah waktunya sampai dengan bulan Desember tahun 2024 itu tidak beberapa bulan lagi. Untuk mengangkat yang 500.000 orang tempo hari itu pun memakan waktu yang cukup lama saya kira. Jadi oleh karena itu kalau kita ukur 1,7 juta ini mungkin nggak akan keburu kita selesaikan pada saat pengangkatan dengan CAT menjelang Desember 2024. Oleh karena itu pada saat kita akan melakukan questionnaire, misalnya nanti kalau memang itu disepakati, kami menyarankan perlu dilakukan semacam pengelompokan. Tadi dikatakan oleh Pak Ketua, sudah ada daftarnya by name, by address, dan by kelompok tahun kerja mereka. Saran kami pertama dibuatkan pengelompokan daerah mana mereka dan sudah berapa tahun mereka bekerja untuk memudahkan klasifikasi dan berapa jumlah yang 5 tahun, berapa jumlah yang 10 tahun, berapa yang 15 tahun dan seterusnya semacam itu. Udah itu kita sepakati kira-kira bagaimana, apakah memang harus CAT mereka yang sudah mau pensiun kita harus tes dengan CAT karena kami melihat sendiri bagaimana penyelenggaraan CAT tadi itu. Apalagi kalau kita mengetahui Indonesia ini susah sekali untuk orang mau jujur total gitu, seperti yang sudah diterapkan oleh beberapa negara di luar sana. Justru Indonesia ini yang tidak jujur, apapun yang ditugaskan kepada mereka, pemilu pun tak jujur. Contohnya, begitu juga tadi ada modus operandi, modus transaksional yang memang ada. Ini diperankan oleh para pegawai-pegawai kita, BKD yang ada di daerah. Ini dilakukan dan terjadi juga di daerah kita. Tidak saja di Sumatera Utara, di Provinsi Riau juga ada gejala itu bahkan sudah ada yang mempraktekannya. Hanya belum tertangkap tangan, tapi isu tentang itu sudah ada. Modus transaksional untuk mengangkat pegawai-pegawai yang tadinya dia baru 2 tahun, bisa melangkahi mereka yang sudah bekerja 10 tahun dengan membayar. Nah ini contoh modus yang dilakukan dengan cara transaksi. Ini yang terjadi di tempat kita. Dia baru bekerja 4 tahun, 5 tahun, tapi bisa memotong untuk meninggalkan mereka yang sudah bekerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Makanya saran saya tadi,
sebelum kita bahas secara jauh mau diapakan mereka dan bagaimana kita mengejar waktu untuk bisa terkejar sampai dengan Desember 2024 ini, perlu lakukan semacam pengelompokan terhadap mereka-mereka itu. Ini saran kami yang pertama. Dan untuk dimaklumi juga, di luar dari yang sudah terdaftar 1,7 baik by name, by address dan segala macamnya itu, masih banyak lagi yang ada di daerah-daerah, mungkin bidang yang berbeda di luar dari tenaga guru dan tenaga kesehatan yang menjadi pemilihan prioritas untuk arah kebijaksanaan pengadaan CASN ini tahun 2024 yang dibuat oleh Pak Menteri ini. Masih ada mereka-mereka yang tenaga dosen non-ASN, kemudian tenaga lainnya, tenaga keamanan, tenaga kebersihan, yang semuanya masih honor. Apakah kita akan tinggalkan mereka begitu saja? Ini juga menjadi persoalan kita, karena toh mereka juga disebut sebagai tenaga honor yang ikut berjuang dengan tenaga honor, baik itu guru maupun tenaga kesehatan. Sama ributnya mereka dengan kita, kepada kita. Begitu juga dengan tenaga satpol yang tidak pernah disinggung, padahal peraturan-peraturan menyebutkan mereka itu harus sudah sebagai PNS dari dulunya. Itu aturan Kementerian Dalam Negeri membuat peraturan tentang tenaga-tenaga Satpol PP itu harus sudah menjadi PNS mereka. Nah, ini yang dituntut oleh mereka. Beberapa waktu yang lalu mereka berduyun-duyun datang ke Komisi 2 ini untuk menuntut hak mereka untuk jadi PNS. Ini juga di luar dari apa yang dicatat di sini yang menjadi prioritas tenaga guru dan tenaga kesehatan. Ini kita tahu persis. Tapi saran kami bahwasanya di luar dari yang 2,3 juta, di luar dari 1,7 juta ini masih banyak tenaga-tenaga honor yang patut menjadi perhatian kita, yakni tenaga kebersihan, tenaga Satpol PP dan petugas-petugas lainnya yang ada di tugas-tugas non teknis yang ada di sekolah dan di tempat-tempat lainnya. Kemudian menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri soal alternatif penyelesaian penataan non ASN ini, yakni menambah nomenklatur jabatan pelaksana yang akan dilamar oleh tenaga non ASN selain daripada jabatan fungsional yang ada. Barangkali dari sekarang kalau bisa dapat disiapkan nomenklatur jabatan pelaksana yang bagaimana, yang apa, dan berapa jumlah mereka dan jenisnya apa. Pada saat kita considering itu sudah bisa kita dapat simak kira-kira bagaimana dan siapa mereka dan bagaimana menerapkannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah. Karena berdasarkan kunjungan tempo hari kita ke Yogyakarta, itu memang ada persoalan, yakni tidak klopnya jumlah formasi yang ada di daerah dengan formasi yang disiapkan di pusat. Begitu juga tenaga yang disediakan itu belum klop. Bagaimana ini kita bisa padukan agar tak jadi persoalan ketika ini mereka diangkat. Walaupun tadi dikatakan di sini ada tambahan nomenklatur jabatan pelaksana. Ya, kami kira ini patut kita lakukan inventarisir di luar dari jabatan fungsional. Ini bagus sekali, kira-kira bagaimana. Kemudian di sini dia disebutkan juga soal mengadakan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. Kalau kami dengan tidak merendahkan arti pendidikan mereka yang sekolah dasar, saran kami untuk tidak ditolerir lagi mereka dengan pendidikan sekolah dasar untuk diterima sebagai PNS atau apa gitu. Kalaupun mereka masukkan saran kami di kelompok kerja paruh waktu, barangkali dimasukkan ke sana menjelang mereka pensiun. Sesudah itu tidak akan ada lagi penerimaan pegawai negeri dengan dasar pendidikan sekolah dasar atau SMP atau apa. Karena kita ingin menuju ke tingkat bagaimana pegawai negeri itu bisa menguasai dunia digital yang akan mewarnai Indonesia ke depan. Tentu tidak akan tercover mereka-mereka yang sekolah dasar atau SMP dan sekolah-sekolah rendah lainnya. Jadi barangkali ini patut dijadikan perhatian kita.
Pak Menteri dan Pak Ketua, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai catatan tambahan pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Yang ingin kami ulang sekali lagi adalah masih banyak jumlah pegawai honor dari jenis lainnya yang perlu kita berikan perhatian kepada mereka. Karena mereka sama teriaknya dengan tenaga honor guru dan tenaga kesehatan. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Rizal. Pak Ongku. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua yang melaksanakan puasa pada hari ini. Pak Menteri, paparan yang Bapak sampaikan tadi itu sangat indah. Sangat elok didengar, profesional kelihatannya. Cuman sebagaimana disampaikan oleh Pak Junimart tadi, pimpinan, ini implementasi di lapangan ini langit dan bumi, Pak. Sebagaimana disampaikan pimpinan tadi di dapil kami di Sumatera Utara 2 juga sama. Ya, tadi sudah disampaikan salah satu contoh kasus di Madinah. Itu kasus besar. Saya sampai lapor koordinasi sama BKN, sama Bu Imas, saya koordinasi, ya. Itu kepala dinasnya sudah ditangkap, kepala BKD-nya sudah ditangkap, ya. Itu orang-orang yang sama sekali tidak pantas menjadi guru, itu malah bisa lolos jadi guru. Ada salah seorang peserta tes itu yang sebetulnya selama ini dia bekerja di bank muamalat, tiba-tiba jadi guru. Ada lagi yang pegawai asuransi swasta, tiba-tiba menjadi guru. Ada lagi adik istrinya Pak Bupati yang tidak pernah sama sekali jadi honor, ikut tes dengan SKTT menang, padahal CAT-nya sangat rendah, tetapi begitu di SKTT angkanya melonjak. SKTT itu nilainya antara 1 sampai 15. Lah yang lolos dikasih 15, yang tidak lolos dikasih 1. Itu angka mati. Nggak ada misalnya angka 10, angka 12, nggak ada. Ya, hasil tesnya itu saya lihat semua, laporan yang masuk ke saya, datanya ada sama saya. Ya, itu angkanya 1 atau 15 SKTT itu. Nah, orang yang CAT-nya 570 dengan angka SKTT 1 jadi nggak lolos. Orang yang CAT-nya 270 dengan angka 15 jadi lolos. Ini luar biasa. Ya, jadi ini di lapangan itu luar biasa. Kalau yang disampaikan Pak Junimart tadi 50 sampai 60 juta itu beneran adanya. Ya, 50, 60, 80. Kalau nakes itu 80 juta. Ya, karena teknis itu 60 juta. Kalau guru itu 50 juta. Ya, jadi ini saya sudah sebetulnya waktu dengan BKN Regional Medan atau Regional Sumatera Utara, kita sudah sampaikan. Pada saat itu saya bersama Pak Junimart dan kawan-kawan sedang kunker ke sana, kebetulan ada tes waktu itu. Kita sudah sampaikan tolong diperiksa. Ya, bukan hanya soal masalah joki, tetapi ini praktek-praktek ini. Ya. Yang seperti ini. Terus yang kedua, mengenai pengangkatan baru. Tadi disampaikan data 2,3 juta sudah diangkat sebagian sehingga tersisa 1,7 juta. Pak Menteri mungkin tidak tahu, tapi saya sudah laporkan kepada BKN Regional Sumatera Utara, sudah saya sampaikan. Tolong kunjungi kantor-kantor bupati di daerah saya itu. Kalau bisa datang hari Senin, pas apel pagi. Nanti kelihatan yang baju putih itu adalah tenaga honorer. Yang baju coklat itu adalah tenaga ASN atau P3K yang sudah diangkat. Coba perhatikan, di kabupaten-kabupaten tersebut itu yang absen, yang apel pagi itu tenaga honorernya masih ribuan. Ya, waktu itu saya sampaikan tuh Pak Junimart waktu kita ke Medan, saya sampaikan kepada regional, tolong ke sana gitu. Kenapa? Apa yang terjadi? Ketika terjadi seleksi, baik itu 2021, 2022, 2023, setelah
sebagian terpilih menjadi P3K, formasi yang sebelumnya honorer itu diisi kembali oleh pejabat daerahnya. Ketika kita tanya, loh dari mana anggarannya? Kan masih ada anggarannya. Anggaran sisa yang sekarang sudah ditanggung oleh negara dari pusat untuk P3K yang sudah terangkat. Nah, yang sekarang ini dialokasikan lagi, dan itu juga sumber uang, Pak Menteri. Sama itu. Saya temuin beberapa orang, saya bilang, kamu honorer sejak kapan? Baru aja Pak. Baru berapa lama? Baru Agustus kemarin. Ya, bagaimana ceritanya? Padahal kita sudah melarang pengangkatan, atau Pak Menteri sudah mengeluarkan edaran tidak ada pengangkatan lagi. Yang terjadi pengangkatan jor-joran. Bahkan yang melaporkan ke saya itu salah satu inspektur daerah. Ya, saya bilang sama BKN regional, yang melapor ke saya itu inspektur daerahnya. Sudah saya kasih namanya, sudah kasih nomor teleponnya kepada BKN regional Sumatera Utara. Tolong diperiksa. Ya. Nah, kalau mau sanksi itu pidana, seperti kata Pak Ketua tadi, itu bukan hanya zolim. Kalau menurut saya Dracula itu. Ya. Menghisap darah itu orang-orang jual-jual tanah itu Pak, jual sawah untuk itu, ya. Dan dia hanya gajian sampai Desember, setelah Januari Februari nggak ada gajian. Itu luar biasa itu. Nanti akan diakal-akali gajinya dari mana, biaya operasi lah dan sebagainya. Dan itu seumur-umur akan tergantung terus mereka itu. Ya, tolong ini diperiksa gitu. Kemudian saya baru saja sebelum pemilu kemarin ditemui oleh Forum Guru Honorer Sumatera Utara, guru teknis, artinya yang guru SMK ke atas ya, SMA sama SMK. Kalau SD sama SMP kan di kabupaten, tapi ini SMA, SLTA. Masih ada sekitar 8.000 guru di Sumatera Utara yang belum diangkat. Formasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat sedikit, alasan anggaran. Nah, yang aneh bagi saya, ketika mereka mengangkat sebagai tenaga honorer, kok anggarannya ada? Kok sekarang jadi nggak ada anggaran? Nah, ketika mengusulkan formasi, kenapa tidak diusulkan? Kalau betul mereka butuh, saya ulangin, ketika mereka mengangkat tentu karena mereka butuh. Ya, tenaga honorer tersebut diangkat ketika itu tentu karena mereka butuh. Sekarang kenapa mereka bilang tidak ada formasi? Nah, ini aneh. Ya, aneh bin ajaib. 8.000 guru, saya datanya ada sama saya lagi minta datanya, nanti saya mau serahkan sama Pak Menteri atau Pak BKN, silahkan siapa nanti yang ini, supaya formasi ini diadakan. Mereka ini sudah pada lulus semua testing, sudah lulus passing grade. Istilah mereka guru yang sudah lulus passing grade, tapi nggak diangkat-angkat sampai hari ini karena formasinya tidak ada. Jatahnya cuma 200, jumlah guru 8.000 orang. Nah, ini kasus ini Sumatera Utara secara keseluruhan, bukan dapil saya saja, ini Sumatera Utara secara keseluruhan. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Junimar juga tadi sudah, yaitu mengenai yang belum didata. Sebetulnya ini masih banyak tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, itu tidak terdata Pak. Kenapa tidak terdata? Ketika saya tanya, Pak, karena pendidikan saya tidak memenuhi. Kenapa pendidikanmu tidak memenuhi? Karena saya cuma lulusan SD atau SMP. Lah iyalah, orang petugas kebersihan yang lulusan SD lah, masa ya lulusan SMA? Saya bilang begitu toh. Dulu dia diangkat itu sudah belasan tahun yang lalu, ya pakai ijazah SD. Sekarang kok dia tidak punya kesempatan untuk ikut-ikutan. Tapi tadi Pak Menteri sudah mengatakan itu sudah disiapkan formasi itu. Ya. Sudah dibuat ijazah SD juga bisa ya untuk tenaga-tenaga tertentu. Mudah-mudahan itu menyelesaikan masalah. Tetapi dengan demikian maka masih banyak sekali yang belum terdata Pak. Ya, kalau sekarang disebutkan 1,7 lagi yang belum terdata, berarti masih banyak yang belum terdata karena tidak masuk dalam kategori pendidikan yang tadi itu. Ada yang karena katanya tidak linier, ada karena apa dan seterusnya dan seterusnya. Ini banyak sekali kasusnya sehingga sebetulnya masih banyak sekali yang belum terdata ini. Jadi saya kira Pak Menteri yang perlu kita sinkronisasi terlebih dahulu adalah datanya. Data ini dengan ada juga data-data siluman yang baru masuk dan sebagainya. Ini kita konfirmasi dulu deh. Data ini beneran 1,7 atau bagaimana gitu loh. Nah,
Kalau betul 1,7 itu sudah by name by address tadi, pertanyaan saya kepada Pak Kepala BKN, kok bisa orang yang dari Bank Muamalat ikut tes? Padahal kan dia pemberkasan kan harusnya ada dong. Kok bisa orang dari asuransi jiwa bisa masuk ikut tes? Katanya sudah by name by address. Nah, bagaimana tuh ceritanya tuh? Siapa yang memalsukan? Ya, apakah yang bersangkutan yang memalsukan? Apakah difasilitasi oleh oknum-oknum di daerah dan seterusnya? Dan bagaimana pengecekannya di database-nya BKN atau Menpan RB? Ya, jadi ini masih banyak PR-nya. Ya, saya sepakat dengan Pak Junimart. Menurut saya orang-orang yang sudah mengabdi di atas 5 tahun tersebut nggak usah dites lagi lah. Formasinya saja sediakan. Mau dites apa lagi sih? Kompetensi sudah ada, jelas dia sudah mengajar selama 5 tahun. Gitu. Mau dites apa lagi? Mau diadu-adu apa lagi? Seolah-olah tidak punya kompetensi, kan gitu. Ya. Nanti ya tugas Menpan RB untuk mendevelop kompetensi itu kalau memang kurang. Kan gitu kira-kira. Jadi saya sepakat bahwa tidak ada tes lagi untuk yang 5 tahun ke atas. Artinya pengangkatan 2018 ke atas itu tidak boleh lagi dites itu. Ya. Karena itu sudah pernah kita bahas di sini dan itu yang kita minta komitmennya kembali lagi gitu. Saya kira itu dari saya, Pak Menteri. Nanti kalau boleh saya akan kasih data 8.000 guru di Sumatera Utara. Mohon perhatian, mereka sudah testing tapi belum diangkat-angkat sampai hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Angku. Baik, Bapak Ibu sekalian, Saudara Menteri dan Kepala BKN tadi sudah sama-sama mendengar banyak sekali ya. Mungkin bisa dijawab dengan tepat dan cepat. Karena makin lama makin banyak orang yang membuka duluan ini. Pimpinan udah nggak ada lagi ya. Mempersiapkan buka puasa di tempatnya masing-masing. Silakan, Saudara Menteri. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya jujur iba tadi dan prihatin masih ada yang membayar 50. Aturan sudah kita buat, tapi peluang selalu ada di balik aturan yang kita buat. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua, kasus bayar 50 juta itu saya waktu jadi kepala daerah juga tahu belakangan saya itu. Bahwa zaman itu juga jadi oknum ini memang luar biasa. Dan tentu saya tadi prihatin mendalam dengan kejadian ini. Tentu ini mesti kita lakukan langkah-langkah bersama Pak Ketua. Tadi saya sudah berbisik dengan Pak Kepala BKN. Jika memang yang Bapak laporkan itu betul, NIP-nya bisa kita tarik. Bisa kita tarik. Sungguh pun mereka sekarang sudah diterima. Jika memang yang Bapak sampaikan tadi benar. Sehingga dengan demikian ini jadi efek jerah. Yang kedua, tadi kalau kami lihat hampir masalahnya ini di guru. Hampir di banyak tempat ini problemnya guru, termasuk di tempat Bapak. Izin Pak Ketua, sebenarnya mungkin nanti Bapak bisa undang juga ketika raker ini dengan Dignas. Karena SKTT memang atas persetujuan Menpan RB, tetapi yang terkait dengan instansi pembina itu persetujuannya di Dignas. Termasuk SKTT pendidikan tadi bukan di kami, tapi di Mendikbud. Hampir tadi masalah yang berkembang, 90% ini di Dikbud masalahnya. Saya langsung berbisik tadi cek coba BK Kanrek terkait dengan pegawai PU. Dan betul jika ada bagian asuransi tadi diterima. Mestinya tidak bisa kalau tidak ada dapodik. Kalau tidak ada dapodik dia tidak bisa diterima. Kecuali dia ada dapodik di dalam pengajaran. Jadi nanti ini perlu dengan Dikbud, Pak Kepala BKN cek nama-nama termasuk di dapil tadi jika perlu cabut nicknya menurut saya. Karena itu satu-satunya salah satu adalah untuk mewujudkan keadilan buat mereka. Kami sejak awal telah membuat aturan, ternyata banyak aturan itu dibaliknya, kemudian disiasati seperti ini. Oleh karena itu Pak Ketua, kami nanti mohon data tadi Pak Ketua, termasuk Pak Junimart, tadi berkali-kali soal SKTT. Soal SKTT ini kami sudah rapatkan Bapak sekalian, kami tidak adakan rekomendasi jika tidak terkait dengan kemampuan teknis misalnya guru renang. Guru renang itu perlu SKTT renang Pak Bapak sekalian. Jangan sampai guru renang tapi nggak bisa renang. Itu yang kemarin kami contohkan di yang kemarin. Begitu juga guru tentang keamanan, tentang pelatih silat. Jangan sampai nilainya bagus nggak bisa silat. Itulah SKTT-nya.
penjaga tahanan yang kami contohkan, jangan sampai penjaga tahanan nilai tesnya bagus nggak bisa silat, berarti nggak bisa jaga keamanan. Khusus terkait dengan guru, izin Pak Ketua, nanti ini kami juga akan segera koordinasi karena ini adalah Didikbud, termasuk Dapodik dan lain-lain. Makanya menjadi aneh, nanti tolong Pak Kepala nanti bisa disampaikan. Nah, terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah. Mohon Pak Ketua bisa hadir, menyampaikan di forum itu besok siang. Ya, para sekjen, para kepala daerah hadir. Besok Bapak silahkan kami, Bapak warning ini kan Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300-an orang. Bapak sampaikan lagi. Kami sudah sampaikan nggak bosan-bosannya Pak. Tapi nggak di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak. Saya minta Kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya. Nanti langsung dilaporkan sampai sini. Saya sedih tadi Pak. Wah saya kayak mau nangis saya nih. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa. Itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai, harapan saya kita koordinasi dengan Diknas untuk dicabut, saya kira tadi. Nah soal BPKP nanti akan kita tingkatkan lagi, yang PU dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu udah menyampaikan kasus per kasus banyak. Tapi izin Pak Ketua, 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama, termasuk NIP. Kalau memang NIP ini perlu segera diberikan, segera kita keluarkan, kira-kira gitu, supaya menghol pencalonan tadi. Ya, kira-kira gitu ya. Mungkin gitu ya Pak Anu. Nah, nanti dengan BKN kita koordinasi soal NIP nanti itu perlu waktu dan waktu tergantung kemampuan keuangan daerah. Kira-kira gitu ya. Nah Bapak sekalian, kita sudah minta SPTJM di kepala daerah. Tetapi memang di daerah ini variatif sekali responnya dan seterusnya. Kemarin soal formasi tadi baru kami rapatkan. Kita harus jemput bola Pak nanya. Daerah ini nggak ngusulkan. Bayangkan, kita sudah minta Pak Ketua, tadi sampai, kenapa ini ada kosong? Saya bilang tadi, kenapa bisa kosong formasi? Saya minta ditelepon lagi, saya bilang tadi. Yang kosong ditanya lagi ke sekdanya sama kepala daerahnya. Mereka kosong Pak, nggak mau ngajukan. Ada berapa daerah tadi ya? 14 daerah formasi kosong. Saya minta dijemput bola lagi, ditelepon. Teman-teman yang malah dimarahin sama mereka. Sama daerah itu. Oleh karena itu nanti izin Pak Ketua bisa datang besok Bapak sampaikan ini komitmen Komisi 2 dan kita untuk menyelesaikan, jangan diselip-selipin lagi karena aturannya udah jelas mereka nggak bisa nyelipin. Tanpa ada di database BKN pasti mereka nggak bisa selip, berarti permainan ada di tingkat daerah. Nah gimana caranya permainan tidak ada? Mari Bapak cari rumus kami, kadang permainan lebih tinggi dibanding aturan yang bikin aturan ini ya. Baik sekalian, Pak Samsur Rizal tadi juga sama soal Satpol PP ini sudah kami urai dengan Kemendagri, insya Allah sudah ada solusi. Cuma ini karena tidak sabar, sepertinya muncul terus. Soal nanti saya minta Pak Abah menjelaskan soal ini ya. Formasi tadi soal Bapak tadi sudah saya diskusikan. Saya minta dijawab tadi sudah selesai tapi formasinya belum keluar. Pasti di guru rata-rata Pak. Iya di guru. Nanti BKN kami minta menjelaskan. Dari Pak Ongku juga sama, saya kira masalah pegawai koperasi dan seterusnya SKTT. Kalau dia tidak punya dapodik, mestinya tidak bisa Pak Ongku. Ini menarik menurut kami di Sumatera Utara ini tidak ada dapodik. Kalau betul mereka tidak ada dapodik, mestinya tidak bisa diangkat jadi guru. Nanti kami akan minta penjelasan dari dari BKN. Ini rata-rata di Sumut tadi, termasuk NIP dan seterusnya.